Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk hari ini, kita masih boleh berikan kesempatan untuk kita boleh mengikuti ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita masuk ruang maha kudusnya dan kita mau rendahkan hati kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Mari kita awali ibadah sore hari ini dengan menaikkan satu pujian, Engkaulah segalanya. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami boleh datang memuji nama Tuhan. Kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk dengar firman Tuhan, dengar isi hati Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dengan segala keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang selalu sayang kepada kita, yang memperhatikan kita, sehingga Dia rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Dengan kasih dan anugerah-Nya, kita boleh diselamatkan. Mari kita angkat sebuah pujian, salib mulia.
kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita akan belajar untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti, melukai setiap kita. Sebuah lagu pujian mengantarkan kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, seputih bulu domba. Selamat berjumpa ibu-ibu dari Komisi Perempuan Gloria, dimanapun berada. Kita senang kalau pada kesempatan ini kita boleh berkumpul bersama. Kita akan bersama-sama membahas tentang mengasihi musuh. Suatu tema yang mungkin sulit untuk diterapkan. Tapi kita akan belajar bersama dan berdiskusi bersama.
Mari sebelum kita bersama-sama memulai, kita akan membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini di mana kami boleh datang kepadamu. Memohon Tuhan memimpin, memberkati dan menyertai kami semua. Kami mohon kehadiran Tuhan di tengah kami dan biarlah Tuhan sendiri yang mau bekerja dan berkata-kata di dalam diri kami. Kami rindu agar firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Yang demikian bunyinya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ibu-ibu, ada orang yang berpendapat bahwa mengasihi musuh itu nggak mungkin dilakukan. Namanya musuh ya harusnya dimusuhi ya. Kalau dia melakukan sesuatu yang jelek atau jahat kepada kita, ya kita balas seperti itu. Kita juga berbuat jahat kepada dia. Biar puas, biar impas. Tapi ternyata kalau kita renung-renungkan, kalau kita sistemnya balas-membalas seperti itu, nggak akan pernah ada akhirnya. Ya. Kebencian dibalas dengan kebencian. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dan biasanya akan meningkat. Semakin bertambah jahat, semakin bertambah keras pembalasannya. Dan akibatnya adalah sangat fatal. Tidak ada yang mendapat keuntungan dari itu. Kita lihat saja perang Rusia dan Ukraina. Bukan hanya mereka yang menderita. Bukan hanya rakyatnya yang menderita. Tapi banyak orang terdampak oleh itu. Oleh sebab itu kita perlu belajar cara yang lain dari Tuhan Yesus. Yaitu mengasihi musuh, bukan membenci atau membalas musuh. Nah, dalam ayat-ayat Alkitab tadi, Tuhan Yesus memberi 3 contoh. Yang pertama adalah memberi pipi kiri. Sebagai orang timur, kita menggunakan tangan kanan. Ya. Kalau kita menggunakan tangan kanan untuk menampar seseorang, memukul seseorang, maka yang kena adalah pipi kirinya, ya. Tapi kalau di sini dikatakan jika orang lain menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Berarti orang itu menggunakan punggung tangannya. Nah, dalam zaman Tuhan Yesus hidup, orang kalau menampar dengan punggung tangan itu menunjukkan bahwa dia merendahkan orang yang dia tampar, orang yang dia pukul. Orang itu lebih rendah derajatnya dari dia. Ya. Nah, dengan memberikan pipi kiri, mau tidak mau orang itu akan menampar dengan telapak tangannya. Itu menunjukkan bahwa dia akan
memperlakukan orang yang ditampar itu sebagai orang yang sejajar. Jadi dalam hal ini si pelaku kekerasan ini akan serba salah. Kalau dia menampar dengan telapak tangannya berarti dia memperlakukan si korban sebagai orang yang sederajat dengan dia. Padahal dia memandang rendah orang itu. Lalu dalam contoh yang kedua tentang memberikan jubah. Zaman itu orang menggunakan jubah sebagai selimut. Jadi kalau ada orang yang menggadaikan bajunya, lalu si orang yang berbuat kejahatan ini tidak mau mengembalikan bajunya itu, nah seharusnya jubahnya itu dikembalikan pada malam hari supaya si orang miskin itu bisa tidur dengan berselimutkan jubahnya. Nah, kalau dia memberikan jubahnya, maka si orang yang jahat itu akan serba salah. Karena si korban ini akan telanjang, dia tidak punya baju, tidak punya jubah. Maka orang yang berbuat kejahatan itu akan dipersalahkan, ya, akan dipermalukan oleh orang banyak karena dia tidak punya hati terhadap orang yang miskin. Dengan demikian, kembali di sini si pelaku kejahatan dihadapkan pada situasi yang serba salah. Nah, dalam contoh yang ketiga tentang berjalan 1 mil, ada peraturannya. Ya. Zaman itu prajurit-prajurit Romawi bisa memaksa penduduk setempat untuk membawakan barangnya sejauh 1 mil. Nah, kalau sampai lebih dari 1 mil, maka si prajurit itu yang akan dihukum. Karena kalau dia memaksa penduduk membawa barangnya melebihi 1 mil, berarti bisa menimbulkan keresahan dan pemberontakan dari penduduk yang dijajah oleh bangsa Romawi saat itu. Dengan demikian kembali di sini Tuhan Yesus mengajarkan cara yang cerdik, cara yang kreatif untuk membalas kekerasan, untuk membalas kejahatan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kejahatan, tapi dengan cara kasih dan perdamaian. Dan itulah yang dilakukan. Nah, lalu mungkin kita bertanya, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kita belajar seperti cara Tuhan Yesus. Bukan membalas dengan kekerasan atau dengan kejahatan, tapi dengan kasih dan perdamaian. Dengan kreatif, ya, dengan cerdik. Kalau sekarang ada banyak orang yang berbuat jahat terhadap kita, melakukan kekerasan terhadap kita, jangan balas dengan kekerasan, jangan balas dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Tuhan pernah mengatakan, dengan demikian kamu menerbitkan matahari, baik bagi orang jahat maupun orang yang baik. Dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan kasih, dengan membalas dengan kasih, kita justru membuat orang itu tidak terus melakukan kejahatan. Tapi mau tidak mau, dia dipaksa untuk berhenti melakukan kejahatan itu dan berbuat yang benar dan baik. Nah, ibu-ibu yang kekasih, Martin Luther King Jr. pernah mengatakan demikian. Caranya kekerasan itu bukan hanya dengan kita tidak melakukan kekerasan, tapi juga menghilangkan kebencian dari dalam hati kita. Tuhan ingin agar kita melakukan kasih, kita menjadi agen-agen perdamaian. Demikian pula dalam kehidupan kita. Bukannya kita membalas musuh kita, membalas orang lain yang berbuat jahat kepada kita dengan kejahatan, dengan kekerasan, tapi kita lakukan dengan kebaikan. Kita bisa mengatakan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap diri kita, kamu bisa melakukan kekerasan, kamu bisa melakukan kejahatan terhadap diriku, tapi aku memutuskan untuk tidak membalas kejahatanmu, tidak membalas kekerasanmu. Aku mau mengikuti jejak Tuhan Yesus yang membalas dengan kasih. Kamu bisa memaksakan sesuatu yang buruk terhadap diriku, tapi aku tidak akan membalas dengan keburukan. Aku mau melakukan kebaikan. Kamu bisa melakukan sesuatu yang menyakiti diriku, yang membuat diriku menjadi menderita,
Tapi aku tidak mau membalas kamu dengan hal yang seperti itu. Biarlah aku boleh membalas kamu dengan berkat Tuhan. Ibu-ibu, kita mungkin mengatakan, susah, tidak mungkin dilakukan. Tapi itu sudah dipraktekkan oleh banyak orang. Oleh ibu-ibu dari Amerika, orang-orang Amis yang ketika anak-anaknya ditembak oleh orang yang menerobos masuk ke sekolah dan menembak anak-anak yang sedang belajar. Ibu-ibu itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika si pembunuh itu membunuh dirinya, ibu-ibu orang Amis ini mengatakan, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka malah pergi kepada si janda pembunuh itu, membawakan makanan dan minuman. Dan mereka merangkul si janda pembunuh itu. Dan tahu apa yang terjadi kemudian? Si janda pembunuh ini ketika merasakan kasih dari ibu-ibu kelompok Amis ini, dia kemudian berubah menjadi orang yang belajar juga mengasihi. Dia hidupnya tidak hidup dalam kepahitan, tapi dia hidup dalam kasih. Dia bahkan kemudian mengunjungi anak yang kemudian menjadi lumpuh karena tembakan suaminya itu. Dan dia membacakan cerita, dia mengasihi si anak yang lumpuh ini. Kita lihat di sini, ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, ketika kekerasan dibalas dengan kasih, ada suatu perubahan yang besar. Bukan hanya bagi si orang yang melakukan kejahatan, tapi juga bagi keluarganya. Oleh sebab itu, mari kita belajar bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kasih, dengan kebaikan. Dan mari kita juga boleh mengikuti jejak Tuhan Yesus yang bahkan ketika di kayu salib boleh berdoa bagi para orang-orang yang menyebabkan dia disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus yang sudah menyangkali dia. Tuhan Yesus juga tetap mengasihi orang-orang yang menyebabkan dia menderita. Mari kita belajar untuk mengasihi musuh. Ingat, hanya kasih yang bisa mengubah lawan menjadi kawan. Hanya kasih yang bisa mengubah orang-orang yang membenci menjadi orang-orang yang mengasihi. Selamat mengasihi musuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar dari contoh dari Tuhan sendiri. Agar kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi boleh membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukannya memusuhi musuh kami, tapi mengasihi musuh kami. Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami tahu, hanya kasih yang membangun jembatan. Hanya kasih yang bisa mengubah seseorang menjadi orang yang baik. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi musuh kami. Ajar kami juga untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan siapa orang yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk mengasihi, kami naikkan doa ini. Amin. Meskipun bagi kita sulit untuk mengampuni, tapi kita boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan membantu kita, memulihkan hati kita, sehingga kita dapat mengampuni. Mari kita naikkan pujian, hatiku percaya.
keahsiapaan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk perlindungan-Mu bagi kami semuanya. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami ibu-ibu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati dalam kehidupan mereka. Engkau jagai, Engkau sertai Tuhan dalam setiap apapun yang mereka perbuat ya Tuhan. Engkau yang membuatnya mereka berhasil. Kami juga berdoa untuk keluarga kami semuanya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, berkati untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk cucu-cucu kami ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang terus menjagai mereka dalam apapun yang mereka kerjakan. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk mengurus komisi perempuan dalam tangan-Mu Tuhan, dalam menjalankan tugasnya, supaya mereka boleh meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi di Indonesia saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang melindungi, memberikan keamanan Tuhan, berikan hikmat dan kepandaian juga bagi setiap pemimpin kami dalam mereka memimpin kami di negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi kesehatan, untuk virus COVID ya Tuhan, biar Engkau terus dalam kendali-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap aman di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang melindungi kami, Engkau menjagai apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.